kita bagi cerita, obrolan ringan penuh makna, kita bagi cerita, bagi cerita. Yeay, asik, studio rame terus. Ada ratusan orang. Kalian luar biasa. Duduk. Hari ini kita bakal gibah-gibahan. Gibah mode on. Apa nih kita mau Enggak, gibahin apa? Gibah itu bahasa zaman sekarang. Iya, padahal bahasa aslinya? zaman bahasa Aslinya? gerejawinya sebentar gue cari yang enak. Fellowship bersama. Fellowship bersama sambil Bertepuk tangan. bertepuk tangan. Biasa gitu ya. Iya. Aduh maaf itu. Tolong lagi syuting tuh, di-off silent aja, di di-off aja. handphone Nggak, silent takutnya dong. yang Traveloka. Traveloka Oh nggak, dong. di off aja. Bisa gitu syutingan. Bisa syuting. Ya udah biarin aja. Ntar itu aja diomongnya lagi syuting gitu. Iya. Disayang sama suami tandanya. Oh iya. Iya kan. Lu kan Atau- gak diteleponin atau bini karena bini lu ada di mari. Enggak, atau cara yang dulu aja gue angkat gitu. Istri Anda ada sama saya. Langsung gak boleh syuting lagi mak gue. gitu. kan. Kita ngomong seputar dunia pelayanan. Dunia pelayanan. Gue mah takut keceplosan Suka ada yang mulut gue aneh-aneh nih. enggak? Bukan aneh-aneh, gimana ya? Ada Lucu-lucu. Iya, ada yang gitu kan. Apa dulu nih? Ini di gereja gue tegang. Enggak sih, enggak tegang. Maksudnya orang bayar semua. Enggak ada yang aneh-aneh. Itu. Enggak, maksudnya selama pelayanan bukan soal aneh-aneh gitu. Oh, bukan aneh-aneh. Bukan. Apa Lu nih? pernah ngalamin gak kayak ada kayak miskomunikasi gitu atau Miskomunikasi. iya Kok lu atau mau miscommunication kenapa jadi miskomunikasi? iya. Saya kan cinta bahasa Indonesia juga gitu loh. Harus digabung. Oh, iya. Karena saya selalu always seperti itu. Like this gitu ya. Tadi ngomong banget juga beng. Iya. Jangan ngomongin episode yang sebelumnya dong. Gimana terus? Jadi kayak gitu-gitu apa di dunia pelayanan pasti ada dong kayak misalnya nggak sengaja keserimpetnya salah nyanyi gitu. Misalnya lu kan udah sering jadi singer nih sana nih. Ada nggak kayak kepleset gitu loh. Enggak Contoh. sih. Contoh Lu nih. gimana? Lu kayaknya banyak nih ceritanya. Oh iya. Wah, koleksi. Kalau dulu gue koleksi banget. Dong. Kalau lagi nggak ada pembicaraan gue angkat gitu. Gimana? Lu tahu di Manado ini ada satu guru sekolah minggu. Dia hatinya sekolah minggu banget. Hatinya sekolah minggu. Pokoknya untuk anak sekolah minggu wah dia the best. Gitu. Cuma namanya manusia pasti kan ada ya salah-salahnya sometimes gitu kan. Nah waktu itu dia lagi cerita nih di anak-anak sekolah minggu. Dia kisah tentang Yesus habis pelayanan terus melewati sebuah kota. Dia cerita kayak gitu. Dan di sana ada seorang yang badannya pendek. Seorang pemungut cukai. Dia pengen melihat Yesus tapi gak bisa lihat. Karena dia badannya pendek. Tapi dia dapat ide. Jadi dia langsung cari ada sebuah pohon yang kira-kira nanti Yesus akan melalui jalan itu. Dia naik ke pohon itu. Nama pohonnya pohon ara. Nah ketika Yesus sampai di sana, Yesus melihat orang ini. Kemudian Yesus berkata, hai Lazarus turunlah. Dia langsung diem dong. Tapi kan karena guru gengsi gitu. Masa salah gitu. Nggak bisa. Itu tidak bisa dibiarkan. Jadi dia putar otak dapat cari ide gimana ya caranya. Terus anak-anak asistennya udah ada yang cengengesan gitu. Gitu kan. Nah, salah nih gitu kan. Terus dia bilang gini. Dan Yesus berkata seperti itu. Hai Lazarus turunlah. Zakeus mau naik. Gitu. Wah jago banget ini guru sekolah minggu. Bisa aja. Bisa. Gue juga kadang-kadang dulu kan waktu jadi gue untuk pelayanan aneh deh. Sekali gue main keyboard itu nggak tahu bisa berapa bulan orang pada minta main keyboard terus gitu. Sekali main bass orang main bass. Nah gue pernah satu masa gue diminta WL. Padahal cuma buat gantiin orang. Tapi bisa langsung WL melulu gitu kan. Dan suatu kali gue jadi WL nih. Gue lupa liriknya. Nah ini trik buat kalian para worship leader. Ini trik bener-bener trik. Gimana? Bener-bener trik banget pokoknya. Misalnya lu nyanyi lagu seperti rusa yang haus gitu kan. Rindu aliran sungaimu. Apa lirik? Mari yang wanita angkat pujian ini.
gue sambil mikir. Karena liriknya lama banget sih kularin. Kadang-kadang kan ada gereja Iya, bener. multimedia. Iya. Kadang-kadang di gereja tuh multimedia. Enggak semua gereja multimedianya menghadap ke penyanyi kan. Kadang-kadang jemaat aja yang bisa lihat tuh. Jadi kan kadang-kadang aduh liriknya apa lagi OHP gitu. itu zaman dulu Oh, OHP. zaman dulu OHP. Aduh boleh OHP dong. Masih inget dia yang pakai Ingat kertas gua. tarik-tarik gitu. Iya bener yang pakai tulisan spidol kalau nggak ada yang diketik Iya, gitu kan. aduh. Nah itu trik tuh. Jadi gue pernah ngalamin kayak gitu. Aduh, liriknya apa lagi? Mari singer angkat pujian ini, jemaat Tuhan berdoa. Padahal gue lupa sebenarnya. Gue lupa itu liriknya apa. Gitu. Jadi ada kayak gitu-gitu. Ada bisa ya. Tahun 90 juga lucu. Banyak kisah lucunya kalau tahun 90. Gimana? Jadi tahun 90-an akhir lah ada lagu yang terkenal banget. Semua pasti tahu. Yang ini. Apa? Engkau kekuatan dan perisaiku gitu. Padamu rohmu berserah gitu. Nah itu di gereja-gereja yang karismatik itu kan lagi hot-hotnya kayak menyembah dalam roh gitu kan. Berdoa dalam roh. Jadi ada yang nyanyi sampai nangis-nangis. Ada yang sampai ekspresif banget pokoknya. Ekspresif banget gitu. Terus begitu udah selesai nyanyi biasa WL kasih kode begini. Tahu dong. Ya minta ceban gitu. Enggak balik ke awal. Balik ke awal terus. Sama. Terus habis itu WL-nya kan ya kadang-kadang ada WL yang banyakan ngomong daripada nyanyi. Oke. Banyakan ngomong Iya, daripada nyanyi. khotbah sambil mimpin pujian ada yang gitu kayak ya. gitu. Dia nyanyi lagu itu kan. Kau segalanya bagiku. Terus intro pendek kan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan hati yang lebih sungguh lagi. Mari yang pria berdoa, yang wanita seperti rusa. Gue denger gitu, hah? Nungging dong cewek-ceweknya. Wanita seperti rusa. Itu gimana? Salah pemenggalan nih. Ini salah kan? Ya repot loh. Ketika jadi WL, nyanyi, terus nggak paham tentang membawakan lagu, Iya. itu fatal banget. Bisa batal. Fatal. Banyak kan kejadiannya tuh Wah, kan ya. banyak banget. Kayak suka dia malas nyanyi tapi suka mau ngomong aja gitu. Angkat pujian, hanya engkau. Ya aja itu. Iya. Pribadi yang gitu. Nyanyi mah kagak, nyebutin lirik aja terus gitu kan. Yang fatal ketika nyanyiin lagunya Sari Simorangkir. Yang hati hamba yang selalu kau cari, telah kau temukan di dalamku, Yesusku. Maksud hati mau ngangkat dong. Ayo semua jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan bersama-sama dengan sungguh hati, kau bukan Tuhan. Gitu. Kau bukan Tuhan jadi. Ada delaynya lagi, ada delay. Kau bukan Tuhan. Itu kalau salah ngambil kata tuh gitu kan. Iya jadi fatal tuh ya kan. Waduh, lu Aduh. pernah ngalamin gak? Enggak sih kalau gue sih untungnya. Maksudnya lihat gitu? Enggak gue gak pernah. Untung di gereja gue gak pernah kayak gitu. Aman ya, aman. Aman. Waduh, kalau gua Aman, mungkin aman. karena dulu sering keliling. Jadi lihat ada aja yang Ada kayak aja gitu. yang lucu-lucu Enggak ya. semua, cuma ada aja gitu. Teman gua di Medan cerita lagi kan. Wah, di Medan itu WL-nya suka mendadak ngasih kode. Jadi harusnya kan ada aturan kan. 2 baris terakhir udah kasih kode. Nih mau kemana nih? Mau ke verse atau mau ke ref? Atau mau interlude atau mau overtone? Harus kasih tahu dari jauh-jauh gitu kan. Ini ada WL yang kebiasaan udah di ujung baru ngasih kode. Dia nyanyi kayak lagu apa? Ku kan terbang tinggi di awan gitu. Yang terakhirnya gimana sih? Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Baru gini, ya kan gak siap. Gak siap. Terus mungkin kesel kali ya, musisinya kesel kali kan. Kebiasaan kayak gitu, jadi satu titik mereka waktu itu nyanyi lagu Allah Bangkit kalau gak salah. Allah Bangkit kalau pas main Allah Bangkit bersoraklah gitu kan. Sampai di ujung gimana sih di belakangnya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terus telat. Terus kayak gini, musik memuji Tuhan. Enggak siap dong, itu udah di ujung dari bar gitu. Kaget semua, entah gimana ceritanya, semua pas ketika kaget langsung silent langsung. Musik memuji Tuhan, langsung mati semua. Terus pemusiknya, pemain bassnya taruh alatnya di bangku terus gini. Allah bangkit, musik memuji Tuhan kan, bersorak. Gitu. Serius udah kejadian gitu. Serius. Aduh. Di Medan, aduh gila. Aduh kocak banget sih. Ya soalnya disuruh memuji Tuhan ya juga sih. Pemusik memuji Tuhan. Berarti kan
pemusik memuji Tuhan. Ya udah gak Ya main. konsep pemuji akhirnya kan menyanyi, ya kan Iya. padahal maksudnya lu main musik gitu. Ya itu gara-gara WL telat kasih kode. Ya itu banyak yang kayak gitu, aduh. Tapi kayaknya emang lucu-lucu tuh pas kejadian di tim Praise and Worship deh kebanyakan. Banyak, Nah, banyak lucu. kalau di gereja gue kebanyakan yang kayak misalnya bulu mata. Bulu mata. Hubungannya? Jadi kan kalau misalnya di gereja gue tuh ada SOP-nya kan. Setiap yang singer perempuan itu pakai bulu mata. WL, singer harus pakai bulu mata. Termasuk Harus banget. laki-laki? Enggak, perempuan. Oh iya. Nah terus udah gitu kan selalu, maksudnya kita gak pernah tahu hadirat Tuhan itu kan maksudnya segimana kuatnya gitu kan. Nah mungkin yang lagi pada serius-serius gitu kan nyanyi terus pada nangis nih ceritanya nangis. Itu kadang-kadang bulu matanya ada yang satu udah meletek, yang satu udah ada di sini, satu di sini. Kadang itu jadi pas suka berlutut kan, itu bulu mata ada di sepatu kaki pendeta gue. Jadi pas lagi berlutut itu, jadi di sepatunya itu kok di sepatu pas Ada yang berkibar gitu ya. Iya, jadi di sepatu si Pak Pendetanya pas dia juga lagi bersujud, lah itu bulu mata siapa? Ternyata bulu mata si WL-nya ada di situ. Itu gak jomplang apa jadi? Udah, mana itu kan live streaming kan, kadang-kadang tuh kejadian kayak gitu. Jadi ya kelihatan di kamera gitu, ada di layar gede kadang-kadang kayak gitu. Cuman ya udah biasa. Iya sering kayak gitu, jadi bulu matanya yang satu udah kayak tinggal setengah, yang satu entah ada di sini, di sini. Aduh kocak banget. Terus kayak apa namanya, ya itu yang apa misalnya kayak perjamuan kudus itu kan kalau perjamuan kudus karena kita pakai baju hitam putih itu biasanya tuh. Kayak rumah duka gitu ya. Kayak keduka. Iya terus gitu pas buka anggurnya cerot kayak gini yang ungu-ungu gitu. Karena kan memang peraturannya pokoknya kalau misalnya lagi perjamuan kudus itu hitam putih bajunya. Iya iya beberapa gereja ada yang kayak gitu. Iya jadi udah kecerot sama anggurnya gitu. Iya. Ungu-ungu ya gitulah ceritanya. The Kebanyakan kejadian kayak gitu sih. The best story itu di gereja gue yang lama dulu. Teman gue ada seorang WL lah, luar biasa buat gue orangnya, namanya Tesar. Dia mimpin Tesar. di ibadahnya ada ibadah 1-2 kan, dia mimpin dua-duanya nih. Coba ibadah sore itu lebih sepi. Untuk ukuran ruangan gereja sebesar itu ini sepi gitu maksudnya. Ya tetaplah kayak ada 20-30 orang. Tapi karena ruangannya gede banget itu tergolong sepi lah. Nah kebanyakan yang bertugas itu yang udah tua-tua gitu. Tante siapa yang usianya udah 60, ya udah 70 gitu. Tapi mereka semangat semua pelayanan. Nah si Tesar ini mimpin pujian nih. Mimpin pujian terus akhirnya sampai ke satu lagu gitu kan. Sebab dia hidup pada hari esok gitu kan. Terus dia pengen bikin suasananya enak. Jadi pas di ujung hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terus dia minta kasih kode ke pemusik buat main intro dulu yang agak panjang. Terus dia ngobrol, Bapak Ibu semua, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, dia mengurniakan anaknya yang tunggal, bla 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 gitu kayak gitu biar membangun suasana. Ya, jadi semua yang ingin menyenangkan hati Tuhan mari sama-sama angkat pujian, gua kasih kode. Angkat pujian sekali lagi. Ayo sama-sama katakan anak Allah. Terus dia bilang, siapa namanya? Nah, tante di belakang bengong kan, siapa namanya? Gitu. Itu kedengeran sama semua. Ya, bukan. Bukan gitu. Bukan gitu konsepnya Bu. Bukan gitu, Bu. Gimana ya? Gimana ya? Itu kejadian tuh di gereja tuh. Terus kalau gue udah pernah juga dulu zaman belum pandemi kan belum pakai masker. Ya kan, udah gitu dulu kan memang di gereja gue tuh udah ada kamera gitu loh, ada yang di layar gitu. Jadi WL yang nyanyi itu mukanya gede banget di layar gitu kan. Terus dia nggak sadar lipstick dia pakai mic itu nempel di bibir. Udah ininya mah merah, udah gitu lipstick itu tuh kebelepetan di sini. Kelihatan di layar gede banget. Lah kok bisa? Gua, ini gimana ngasih tahu dari bawah nih, gue sebagai jemaat nih gue nggak tahu ini gimana gue ngasih tahu ini ke si Enci gitu kan. Ya udahlah biarin aja lah. Jadi selama ibadah berlangsung di sininya lipstick semua. Aduh gue lucu-lucu sih kadang-kadang. Ya ada juga ya lucu ya. Tapi emang yang paling kelihatan itu yang praise and worship. Aduh. Ada juga sih kejadian, gue gak tahu gereja mana deh. Ada satu jemaat, cuma ya biasa kayak ibu-ibu tapi rame gitu. Ibu-ibu rame, pokoknya baik, cuma rame. Tapi kalau ke gereja make upnya wah gitu loh, luar biasa gitu. Rambutnya itu kayak menara sutet gitu kan ya, jambulnya tinggi sekali. Terus pakai blush on yang warna biru, eyeshadow warna ungu gitu kan. Wah pokoknya ya warna-warni dunia ada di sana gitu kan.
hari itu pengkhotbahnya dari luar dan bawa ini luar biasa banget khotbahnya. Jadi pas itu ditanya siapa yang mau menerima jamahan Tuhan angkat tangannya gitu. Berdiri kan saya akan berdoa buat semua gitu. Sambil nyanyi sambil nyanyi. Wah udah tuh dijamah Tuhan lah gitu kan. Nah ibu ini yang rame ini nangis senangis-nangisnya. Nangis banget. Bener-bener bukan nangis sedih ya. Bener-bener nangis gitu. Keluar air mata. Dia keasikan nangis. Pas nangis, terima kasih Tuhan. Langsung gitu, langsung pelangi. Membaur itu warna eyeshadow, blush on membaur. Langsung. Iya kadang-kadang kita kalau lebay ya makeup ke gereja tuh suka kayak gitu. Atau enggak misalnya yang kayak maskara luntur, tuh sering banget kan kayak gitu. Itu maskara jelekan kali ya. Coba deh beli sama istri saya. Dia Waterproof ya. open just tip dia. Dia open just tip yang anti air. Iya gitu. waterproof ya. Waterproof. Iya benar-benar. Cuma kan zaman dulu yang waterproof belum ada. Iya. Cuma makanya bijak-bijak lah. Udah tau pakai makeup, iya jangan pakai tangan. Jangan pakai tangan. Itu ada banyak yang kayak cerita-cerita kayak gitu. Tapi emang ini sih maksudnya kadang-kadang yang kayak gitu jadi kenangan manis buat buat diingat. Jadi pelajaran juga sih. Pelajaran juga. Suatu hari nanti jangan gitu lagi. Iya. Gue pernah main musik, main bass sampai ketiduran. Ih seriusan ngaco banget. Saking WL-nya membosankan tau gak sih. Jadi gue juga bingung ya. Kalau lagu WL membosankan, lagu lambat, oke, ketiduran karena temponya lambat. Ini lagu cepet, lagu Kukan Terbang. Yang Kenapa bikin lu bisa gua, ketiduran? Jadi lu auto main gitu? bukan soal gue auto mainnya deh, bukan. Masa lagu cepet itu dia ulang bisa sampai 5-6 kali. Serius bosen banget sih. Wah udah sampai ke yang kentem udah firmanmu Tuhan. Gue udah ngantuk bener-bener udah deep sleep. Tangan gue gini. Gue kebangun gara-gara gue salah main chord. Kaget gue salah main gitu. Bisa sampai segitunya gitu loh. Maksudnya lu secinta ini kah sama lagu itu sampai lu ulang 6 kali. Sebagus-bagusnya lagu jadi gak enak tau gak. Iya. Tapi sering-sering kelihatannya pas pokoknya bagian stage pelayanan stage paling sering kelihatan. Makanya kalau misalnya kayak ini pesan moral nih Cila, pesan moral. Pesan moral. Jadi kalau misalnya baiknya buat kita-kita nih yang pelayanannya di stage gitu, perlengkapilah diri dengan baik, persiapkanlah diri dengan baik supaya nggak ada kejadian yang kayak gitu-gitu. Skill itu perlu, jangan bener. cuma yang penting urapan pala Ih, bener lu. banget, bener harus pakai skill itu sih tanggung jawab. Iya, aduh gue berapa kali ngalamin yang penting skill, berantakan. Makanya gue pernah ketemu ada satu pendeta, dia bijak banget. Jadi waktu itu gue lagi main keyboard, jadi saya khotbah. Yuk sebagai penutup saya ajak semuanya berdiri, kita angkat pujian seperti rusa. Gue dari pengen main diem, yang mana? Iya seperti itu banyak ya. Iya yang lagu yang depannya seperti rusa banyak kan. Lagu kedua yang paling banyak adalah lagu yang depannya Bapak. Lirik pertamanya Bapak, banyak banget tuh. Nah jadi dia ngomong seperti rusa. Yang mana nih di kepala gua seperti rusa yang haus itu ada seperti rusa ada yang seperti rusa rindu sungai ada gitu kan. Terus pendeta ini kayak ngeliat gue bingung, dia sadar kayaknya kesalahan dia apa. Kita akan nyanyikan pujian seperti rusa. Pas dia lihat gua gini, dia nengok. Yang paling lama. Oh oke, siap. Yang paling lama yang mana? Seperti rusa. Iya. Tapi emang sebenarnya harusnya ini dulu, kompakan dulu sebelum khotbah. Kalau pengkhotbah kan gini. Gue gak tahu gereja lu, mungkin gereja lu SOP-nya ada ya kayak gitu ya. Tapi kalau beberapa gereja lain ada yang Roh Kudus menggerakkan saya. Ada yang kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu kan ya. Tapi jadinya kacau sih, kadang-kadang kan belum tentu semua pemusiknya tahu lagi lagu itu. Makanya at least ada aturan di gereja secara umum, ada aturan yang mau main musik di gereja tuh setidaknya menguasai sedikitnya 100 sampai 150 lagu gitu. rohani. Tapi zaman sekarang kan udah banyak banget ya. Banyak banget. Maksudnya dulu kan dikuasai oleh simfoni musik dulu kan. Iya, yang Pak benar-benar. Weliar, Iya, gitu, iya. almarhum Vetri Kumase. Karena cuma itu doang yang musisinya. terkenal. Iya. Sekarang ya ada JPCC, Iya. ada Symphony Worship, ada Sound of Praise, ada luar-luar Planet Ada Shaker. Firdi juga Ada kan. siapa Iya. tuh ya? Oh, itu lagunya keren-keren banget loh si Firdi lu. Nanti ditunggu ya albumnya Cie, langsung Kenapa promo. jadi promo ya? Iya kan. Gitu. Sekarang ada GKA juga ciptain lagu. Oh iya benar. Bang Livi Jojo. pasti tahu salah satu lagunya GKA di gereja dia suka nyanyi. Itu yang lagu Komselnya sih. Itu karena lagunya lucu, makanya gue ingat sampai sekarang. Gue malah gak tahu lagu Komsel. Ih, diciptain Yang di Solo. apa?
Yang ini, aku mau, kamu mau, kita mau, bawa jiwa buat Tuhan. Selesai gitu. Oh iya, itu lagu lama banget Di kali gereja ya. itu jadi lagu itu. Di Abis itu zaman gua bawa udah jiwa keren. buat Tuhan. Selesai. Oh ada di gereja Luci. Itu Ah, gereja dia yang ciptain. Nggak tahu Pak Obaja, apa sih? Nggak tahu pokoknya dari Solo. Nah, kalau di gereja gue sekarang memang udah ada musiciannya sendiri, ada Joe Hang tuh. GKA tuh udah dulu emang terkenal di Komselnya yang gua tahu dulu di Solo. Itu lagu, wah gua inget banget gara-gara tuh di gereja dia pas ada lagu baru dibawa terus gua sampai inget. Ya udah gua bikin Mandarin aja. Terus gua bikin model lagunya si Anggun ya. Itu kan mirip lagunya Anggun yang tanananan, aku malu, iya. aku malu kayak gitu kan. Ini jadi aku mau, diplesetin gitu kali ya maksudnya. Ya gak masalah juga, Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Nggak melanggar hak cipta kan, tapi yang penting. Enggak sih Bagian karena dari kreativitas. iya, enggak ada aturan kalau ngejeplak dari lagu orang itu kayak 2 baris pertama masih aman. Lebih dari itu udah plagiat. Oh, Gitu. jadi Ada aturannya lah. Ya secara detailnya ya lupa gua. Tapi ada. Kayak gitu. I see. Pernah juga gua ketemu WL, udah tante-tante, lampunya kuning. Lampunya kuning. Terus dia kayak tante-tante tapi semangat. Tapi semangatnya model tante-tante enggak yang sampai jingkrak-jingkrak gitu. Enggak. Cuma gini masalahnya. Masalahnya gini. Dia kan nyanyi gini ya. Pemusik di samping. Dia ngasih kode. Semua ini secara umum kode. Ini kan verse, ini chorus, ini ending, ini overtone. Ini interlude kayak gitu kan ya. Dia ngasih kode nih. Ngasih kode begini. Gini. Ya gini. Ini Ref kayak begini. Coba lu lihat dari sudut mata pandang lu ini 1 apa 2? Udah gitu lampunya redup. Jadi gue liat kodenya begini. Oh verse. first padahal. Pas gue main ref lah left. Udah gitu dia terus semangat. Udah begini diputer-puter. Lah itu apa bu? Itu apa? Diputer-puter. Itu apaan? Aduh, tapi emang ya maksudnya kalau gue bersyukur sih gue udah melayani di zaman yang sekarang. Jadi kalau di gereja gue tuh udah ada MD-nya. Jadi sambil pakai in-ear gini, verse atau ke interlude atau apa atau modulasi itu dijelasin sama si MD-nya. Iya, gue kalau lihat di YouTube nih, judulnya apa ya? What the church musician hear when they're playing music atau apa gitu. Pokoknya ada di YouTube. Itu dia ngambil contoh ibadahnya Lakewood atau apa. Lakewood. Jadi masuk gini, apa yang pemusik dengar di kuping mereka ketika sedang pelayanan. Aduh gue kalau pas denger itu ya gue langsung kayak, aduh gue lebih pilih yang konvensional deh. Kenapa? Di kuping mereka, ini kan pakai in-ear semua kan. Iya. Di kuping mereka tuh ada, misalnya main lagu, pakai lah gitu ya. Misalnya apa, Christ is enough for me. Itu bisa kayak sebelum lagunya, chorus in 4, 3, 2, 1. Iya. Tapi kan, Bridge, 3, 2, 1. Di kuping, maksudnya buat gua yang besar di bidang konvensional. Iya. Itu kayak jadi gak bisa di kuping dia kayak gak jadi bisa nikmat. kagok. Flow-nya Iya, jadi kayak hilang gitu. Tapi emang awalnya begitu. Tapi lama-lama ketika lu terbiasa malah lu jadi terbiasa mendengar itu. Jadi supaya ada guidance gitu. Kalau gua terbiasa guidance tuh dari WL, bukan dari kuping. Oh. Gua ya, ini gua ya, Iya, ini iya, gua. iya. Gue lebih suka yang konvensional sepertinya. Tapi kan kalau di stage besar itu susah bro. Itu kan WL di mana, pemusik di mana. Udah Kalau kehalangan Planet Shaker, berapa singer. Kalau Planet Shaker, ini si WL ini siapa tuh yang rambutnya putih. Tapi bukan karena uban ya, emang rambutnya putih. Yang main gitar juga. Oh si Brooke. Planet Shaker bukan ya? Jahat loh, masa WL dibilang beruk. Oh Brooke Light itu Hillsong ya? Gak tahu Brooke. dah pokoknya yang rambutnya putih lah pokoknya. Oke. Yang bisa WL sambil main musik. Dia bikin klinik musik buat gospel klinik musik kan. Dia bilang ini rahasia, jadi ada yang nanya, kok kalian bisa sih kompak padahal panggungnya besar gitu, kamu kapan sempat waktunya ngasih tahu abis ini kemana-kemana gitu. Dia kasih tahu, dia pakai mic, mereknya Sennheiser kalau nggak salah. Dia ada 2 tombol, 1 tombol on off, 1 tombol buat monitor. Jadi kalau dia pencet tombol ini akan keluar di monitor semua pemusik, tapi suara dia hilang dari FOH. Jadi kalau misalnya lagi pengen kasih lagi nyanyi kan, haleluya terus dipencet. Guys, abis ini drum aja ya, pencet lagi, lanjut lagi nyanyi. Jadi nggak perlu muter-muter kasih kode, enggak. Mungkin tapi dia pasti latihan dulu nih di belakang. Oh, Cuma udah pasti latihan sih. tiba-tiba ada tambahan, Iya. Guys, ini lagi naik nih guys. Ayo lagi, chorus. Terus dia pencet lagi, suaranya keluar lagi. Terus ini, asal jangan kepleset aja. Lagi monitor,
Dia pikir lagi FOH, terus dia pencet FOH, dia bilang, gas abis ini rap. Kedengeran semua ke FOH. Kelar Gitu. langsung ya. Tapi itu bagus barangnya, bagus 50 juta aja. Satu mic, aduh. Aduh itu kayaknya mic pakai pribadi ya, sendiri ya? Enggak. Mungkin pribadi tapi itu kayaknya udah jadi standarisasinya Iya sih. Planet Shakers. Itu keren sih. Ya, Keren lah. Itu gue lebih oke daripada yang chorus in 4, 3. Enggak, tapi yang itu maksudnya yang ngomong MD-nya atau memang udah guidance dari Enggak sih, Sistem. si WL. enggak yang tadi lu Oh bilang tadi yang pertama? enggak, itu dari sequencer laptop. Oh enggak, kalau gua enggak. Kalau gua Jadi ada satu software, MD-nya. ada satu software yang didesain Oh. untuk seperti itu. Kalau gue dari MD, yuk kita naik ya pelan-pelan gitu. Turun pelan-pelan kayak gitu. Ya, belok kiri, belok kanan gitu. Gitar, aman gitar gitu. Iya. WL jangan lupa yuk semuanya berdiri kayak gitu tuh diarahin sama MD sih. Gue nggak tahu ya gue bisa terbiasa apa enggak. Gue nggak tahu ya. Toh gue bukan di gereja lu juga kan. Itu cara berkomunikasi sebenarnya soalnya kan jauh kan dari ujung ke Khotbah ujung. dapat juga nggak? Pak udah kelamaan Enggak. Pak khotbah udah kelamaan gitu. Enggak. ya? Seru banget iya sih kalau kita bicarain Dunia tentang pelayanan. dunia pelayanan ya selalu ada aja ceritanya. Ada, Banyak sih yang parah-parah tapi kayaknya kita gak usah ceritain di sini ya. Ya parahnya lihat apa dulu lah. Kalau ada parah lucunya ya itu ada Iya, parah juga. lucu, ada juga ya. Iya, Mau gua dikeluarin gak nih? Enggak usah. Enggak masalahnya gak kepikiran juga. Gue cuma ngambil yang lucu-lucunya aja. Yang itu. Yang itu yang mana? Ya, nggak jadi Kok dia deh. yang tahu? Well, seru banget hari ini Coba kita. paling satu lagi nih. Satu lagi. Ini. Untuk lagi sebelum ditutup ya. Iya, ini seorang pendoa. Gue dulu lama nih bantu pelayanan di BSD. Lama, 3 tahun gue lah bantu pelayanan. Bantu lo ya, jadi bukan tetap. Terus setahun pertama gitu. Pokoknya tata cara ibadah itu kayak biasa lah. Awal tuh ada doa bersama, present worship, khotbah, perjamuan kudus, persembahan, doa syafaat, doa berkat, tutup gitu. Itu tuh. Nah pas di doa berkat tuh, pas di doa tutup tuh dia kan doa syafaat kan. Doain lah dia buat sepanjang BSD, terus berdoa buat bangsa dan negara, berdoa buat gereja di mana dia ada, berdoa untuk jemaat gitu. Nah, waktu itu adalah zaman Pak Ahok masih gubernur waktu itu. Nah jadi karena Pak Ahok kan happening banget kan ya waktu itu kan. Batuk dulu. Terus dia doain tuh setiap minggu. Gue selalu denger doanya. Tuhan berdoa buat bangsa dan negara ini. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan segala jajaran menteri yang ada. Kami berdoa juga untuk gubernur kami Bapak Ahok Basuki Cahayapurnama. Wah luar biasa doanya makanya. Sampai di tahun kedua apa ketiga. Gue menyadari sesuatu ada yang janggal nih. Apa tuh? Kok ada yang janggal. Belum ketemu waktu itu. Jadi gue cukup lama. Ada yang janggal apa ya didoainnya apa. Akhirnya ketemu. Gue langsung kasih tahu lah gembala gue. Gue panggilnya kan Ko kan. Karena hubungan kita dekat. Jadi gak manggil Pak. Ko sorry nih Ko. Lu perhatiin gak tiap kali doa syafaat? Perhatiin apa? Dia doain bangsa dan negara. Nah terus kenapa emang? Bukan. Terus dia doain Ahok. Lah emang kenapa? Iya dia doain Ahok sebagai gubernur. Lah emang kenapa? Salahnya di mana? Ko berarti lu gak sadar. Kenapa? Ko ini BSD. Tangerang Selatan. Ahok gubernur Jakarta. Salah gubernur yang lu doain. Ngapain? Ini Tangerang Selatan. Rano Karno kok. Jadi gara-gara Ahok happening. Dan pendoa itu sering kerja di Jakarta. Dia pikir gubernurnya Jakarta. Oh jadi ya aduh. Akhirnya diubah. Selama 3 tahun gue baru ngeh. Salah di mana. Aduh, kacau. Itulah sekitar dunia pelayanan ada aja yang lucu-lucu. Ya jadi gimana? Udah selesai nih ceritanya? Udah capek ya, udah capek. Capek ya. Bersama saya Claudia Yuniar. Dan ada siapa sih jadi lupa. Livi di Multimedia, ada Yeah. Christian di sana dan ada Pak Hok yang nonton juga. Dan saya Budi Dominika, kita akan kembali di cerita-cerita berikutnya di Bagi Cerita. God bless you. Bagi cerita.